Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Prastio, NIM 4120210023 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan buku pendidikan Pancasila. Baiklah, kita mulai dari sini. Pendidikan Pancasila. Bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu pengantar pendidikan Pancasila, bab 2 tujuan pendidikan Pancasila. Bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu terbagi menjadi 4 secara historis, secara sosiologis, secara yuridis, dan secara politik. Secara historis, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan masyarakat. Secara yuridis, urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Secara politik, bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila, dimulai dari terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk pengguna kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Globalisasi. Dengan maraknya pornografi dan porno aksi yang mengatasnamakan seni dan menukar-balikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab, namun kini pengaruh kapitalis. Disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teritorik dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. C. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila, yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila secara historis. Sidang BPUPKI dilaksanakan selama 4 hari selama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dalam pidatonya berjudul Pidato untuk Konsep Negara yang Merdeka, Mr. Muhammad Yamin menguraikan tentang ikat nasional atau national state, negara kebangsaan dan tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan, internasionalisme, dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara.
Pidato kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Mr. R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato ini lebih menekankan pada negara persatuan, kebersamaan sebagai pokok dasar negara. Terus pidato ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya adalah 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme peri kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan. Pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ini kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalisme, agama dan komunis atau Nasakom yang disebut juga dengan Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4. MPR melalui TAP MPR nomor 98 MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Landasan kultural. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang terbuka, maksudnya nilai-nilai baru yang positif, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Landasan yuridis. Berdasarkan keputusan Mendiknas nomor 232 U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Bab 2. Tujuan pendidikan Pancasila. Mulai dari tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan nasional. UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum,
Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEX. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Dengan ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.